Di dalam sebuah bunker, Chloe yang berdarah-darah, Oleg, dan seorang pria lainnya berlari untuk menyelamatkan diri sementara suara Ai mengumumkan bahwa penguncian akan dimulai dalam 60 detik. Tiba-tiba Oleg berhenti dan menembak pria itu sebelum dia mencoba menembak Chloe juga, tapi dia hanya mengenai kakinya. Lalu Oleg keluar dari bunker dan pintunya tertutup sebelum Chloe sempat mengikuti. Mendengar suara geraman di dekatnya, Chloe mulai kembali melalui terowongan dan berhasil meluncur di bawah penutup tepat waktu. Namun pria itu terjebak dan menggenggam kaki Chloe, memohon agar dia tidak meninggalkannya. Saat itu, muncul seekor monster. Di sisi lain, dia menarik pria itu pergi, sehingga penutupnya bisa tertutup sepenuhnya. Setelah itu, Chloe menemukan komputer dan mengirimkan pesan darurat. Dia menjelaskan bahwa fasilitas tersebut diserang, sudah dikunci selama 24 jam, dan dia adalah satu-satunya yang selamat. Jika ada yang ingin Adam dan penelitian itu, maka mereka harus menyelamatkannya. Selanjutnya, Chloe membersihkan lukanya dan mengeluarkan peluru, dia juga mencuci diri dan mengambil pakaian baru dari lemari. Mendengar suara geraman lagi, dia memutuskan untuk bersembunyi di balik beberapa perabot. Monster itu mendekat dan meraihnya, tapi monster itu melihatnya, tidak menyerang. Sementara itu, tentara bayaran James mendapat panggilan video dari istrinya yang hamil, yang kesal saat melihatnya mengenakan perlengkapan karena seharusnya dia pulang. James menjelaskan bahwa dia telah menerima misi ops khusus dan berjanji ini akan jadi yang terakhir untuk sementara waktu karena bayarannya cukup untuk membeli rumah yang bagus. Setelah itu, James dan sahabatnya Marshall naik pesawat bersama mantan pacar Marshall dan sesama tentara bayaran, Rachel. Selama perjalanan, Rachel menjelaskan rincian misi, mereka harus masuk ke laboratorium penelitian biologi di Bosvania untuk menyelamatkan Chloe tanpa terdeteksi. Tim sudah mencoba masuk ke bunker dan itu mengakibatkan 12 korban sipil. Sekarang para tentara itu ada di area mencoba mencari pintu masuk lain. Para tentara bayaran juga punya tim di lapangan yang sudah menemukan 2 terowongan pelarian, jadi Rachel akan bergabung dengan tim Alpha untuk masuk ke fasilitas itu sementara James dan Marshall harus bergabung dengan Bravo untuk memberikan perlindungan. Sebuah helikopter nanti akan menjemput mereka. Begitu mereka sampai di hutan, James dan Marshall melihat salah satu anak buah Oleg sedang mencari pintu dengan detektor logam. Ketika orang itu juga melihat mereka, dia langsung lari. Jadi, terjadilah pengejaran. Pria itu mencoba bersembunyi di belakang pohon, tapi tim Bravo dengan cepat menemukannya. Tim itu ingin membunuhnya, tapi James memilih untuk mengikatnya ke pohon. Tahanan itu terus-menerus mengulang bahwa Nephilim akan datang, tetapi James menganggap itu omong kosong. Bravo pergi dan meninggalkan pria itu di pohon. Sementara itu, tim Alpha menggunakan bahan peledak kecil untuk membuat lubang dan masuk ke bunker. Mereka menemukan seorang pria yang terluka di dinding, dan ketika dia berbalik, dia menunjukkan wajah yang sedang bermutasi. Tiba-tiba, pria itu menyerang mereka dan tim tersebut. Membuka tembakan, tapi itu tidak cukup untuk menghentikannya dan dia mengirim seorang tentara bayaran terbang. Di hutan, tim Bravo menemukan bahwa tahanan mereka telah melarikan diri. Lalu sebuah bom meledak dekat mereka, jadi mereka berlari untuk berlindung dan membalas tembakan saat orang-orang Oleg mulai menembaki mereka. Salah satu anggota tim langsung terbunuh dan yang lainnya terluka parah. Bom terus meledak di area itu dan Marshall terjatuh, tapi dia cepat pulih dan terus menembak, hanya untuk terjebak di belakang pohon. James juga terjatuh akibat bom, jadi dia menyeret tubuhnya di tanah untuk mengambil senjatanya, lalu dia berlari di antara pohon-pohon itu untuk membunuh beberapa musuh terakhir demi menyelamatkan Marshall. Dia juga bertemu dengan tahanan dari sebelumnya dan kali ini dia tidak ragu untuk menembaknya di kepala. Setelah itu, James dan Marshall membantu rekan tim mereka yang terluka, tapi mereka mendengar lebih banyak musuh datang, jadi mereka sembunyikan dia setelah membalut lukanya. Lalu mereka berlindung dan melihat orang-orang Oleg menemukan rekan tim mereka yang lain, yang sebenarnya tidak mati dan terus ditembak oleh musuh. Kemudian kelompok Oleg membawa anjing untuk mencarikan mereka, jadi Marshall tidak ada pilihan lain selain menembak si pengendali. Pertarungan senjata pun dimulai, dan pasangan itu membunuh sebanyak mungkin orang sambil berlari melalui hutan. Tak lama kemudian, mereka kehabisan peluru dan lebih banyak ledakan terjadi di dekat situ, jadi satu-satunya pilihan mereka adalah melompat dari tebing dan masuk ke air. Arus yang kuat mendorong mereka untuk sementara waktu. James berhasil memegang sebuah batu dan melihat air terjun, jadi dia khawatir tentang Marshall, yang tampak sedang berenang di dekat situ. Mereka kembali ke darat dan menyelinap untuk mencapai tempat pertemuan, tapi mereka tidak melihat tim Alpha di sekitar. Terjadi pertengkaran karena Marshall ingin menunggu dijemput sesuai rencana, tapi James berpikir Oleg akan menemukannya segera.
Saat itu terdengar gonggongan anjing dari kejauhan, jadi Marshall setuju untuk bersembunyi di gua. Mereka berdua harus merangkak lewat terowongan sempit sampai mereka sampai di area terbuka, di mana mereka excited menemukan sebuah pintu rahasia di bawah beberapa batu. Sementara itu, Oleg dan Jonah menemukan tentara bayaran yang terluka dan memukulinya sambil bertanya di mana pintu masuk ke bunker. Tiba-tiba, sebuah kantong mayat mulai bergerak dan Oleg menembaknya sebelum memaksa tentara bayaran itu membukanya. Di dalamnya, ada monster, yang dibakar oleh Oleg sambil menjelaskan bahwa inilah alasan kenapa mereka tidak bisa membiarkan siapapun masuk ke lab. Di bunker, James dan Marshall berjalan-jalan dan menemukan darah di mana-mana tapi tidak ada mayat. Ada beberapa senjata dan peluru di tanah yang mereka ambil sebelum melanjutkan pencarian. Di ruangan lain, mereka menemukan banyak foto yang menunjukkan Chloe dan monster di salju. Setelah mengambil foto dengan ponselnya, James memutar rekaman dari seorang ilmuwan yang menjelaskan bahwa mereka telah mengambil tubuh subjek N dari sebuah gletser. Kemudian mereka menggunakan darah monster itu pada manusia. Tapi itu bertindak seperti parasit dan menyerang DNA manusia. Saat itu mereka mendengar suara geraman dan James pergi untuk menyelidiki. Ketika dia merasakan ada sesuatu di belakangnya, dia mengikuti suara itu di lorong dan masuk ke ruangan lain. Setelah mendengar suara aneh lagi dari ventilasi, James melihat Chloe di balik perabotan dan berbicara dengannya. Dia memperingatkan James bahwa monster tertarik pada suara, tapi sudah terlambat. Sebuah monster muncul di atas mereka dan melempar James ke tanah, membuatnya menjatuhkan senjatanya. Kemudian monster itu mendarat di atas James dan mengulang kata-katanya dengan suara menggeram. Sebelum monster itu bisa menyerang, Chloe muncul di belakangnya dan memukulnya dengan kapak. Saat monster itu berbalik ke arahnya, Marshall muncul dan mulai menembak. Peluru-peluru itu tidak melukainya, dan monster melarikan diri lewat ventilasi. Banyak suara geraman terdengar di ventilasi dan Chloe bilang kedua temannya mereka harus pergi sebelum monster itu datang mengejar mereka lagi. Ketiganya buru-buru kembali ke pintu masuk, tapi mereka terhenti saat melihat kelompok Oleg sudah tiba. Saat makhluk itu mendekat, Chloe melihat ventilasi lain dan ketiganya langsung melompat masuk. Mereka merangkak secepat mungkin sementara Chloe melihat monster di bawah mereka. Grup itu terdiam supaya tidak membuat suara, namun Marshall secara tidak sengaja memainkan alat musik recorder. Dia segera mematikannya, tapi monster itu sudah mendengar mereka dan meraih kaki James dari dalam ventilasi. Chloe dan Marshall terus berjalan sampai mereka mencapai sebuah ruangan, sementara James menembaki monster itu agar melepaskan. Setelah itu, James bergabung dengan yang lain di ruangan, di mana Chloe sedang muntah. Para cowok minta penjelasan, jadi Chloe bilang kalau para ilmuwan menggunakan darah dari subjek N untuk menciptakan hibrida genetik bernama Adam, yang setengah manusia setengah monster. Lalu James bilang mereka harus keluar lewat pintu yang lain, namun Chloe menunjukkan bahwa itu adalah area di mana Adam memulai semuanya. Lebih dari 20 karyawan terinfeksi dan menjadi monster yang mereka lawan sekarang. James ingat bahwa peta menunjukkan terowongan ketiga, jadi mereka perlu menemukannya untuk melarikan diri. Setelah Chloe muntah lagi, ketiga orang itu meninggalkan ruangan. Mereka menyelinap dan menemukan ventilasi lain, jadi sementara James berusaha membukanya, Chloe terus menjelaskan. Adam adalah hibrida pertama yang berhasil dibuat 30 tahun lalu dari embrio dan dia dibawa ke sini untuk dikendalikan, tapi dia menjadi tidak stabil karena eksperimen yang dilakukan padanya dan dia menjadi gila. James akhirnya membuka ventilasi, tapi sebelum mereka bisa pergi, mereka ditemukan oleh salah satu anak buah Oleg. Grup itu menyuruhnya untuk membisik, tapi pria itu tidak mendengarkan, jadi suaranya segera menarik perhatian monster yang dengan mudah membunuhnya dalam hitungan detik. Ketiga orang itu memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk ke ventilasi dan merangkak pergi. Chloe memberitahu mereka bahwa Oleg adalah penjaga laboratorium, tapi dia tetap membunuh Adam. Sekarang Oleg ingin memanfaatkan penelitian Adam yang ada di tangannya. Akhirnya, ketiga orang itu keluar dari ventilasi dan mengikuti pipa menuju ruang mesin. Mereka melewati pintu yang sangat sempit dan saat mencari hat berikutnya, jam tangan James berbunyi menandakan bahwa lockdown sudah selesai. Ketiga orang itu melewati pintu lain yang mereka kunci di belakang dan mengikuti koridor sampai mereka menemukan Rachel, yang terluka parah. Di kamera keamanan, Chloe melihat musuh mendekat. Marshall mencoba membawa Rachel bersama mereka, tetapi Chloe mengingatkan bahwa dia terinfeksi, yang tidak ada obatnya. Ketika Marshall menolak untuk meninggalkannya, Chloe memberitahu di mana dia bisa menemukan ruang medis untuk mengambil tandu. Sementara Marshall pergi ke ruang medis dan James mencari hat berikutnya, Chloe memanfaatkan kesempatan itu untuk menembak kepala Rachel.
Para cowok balik lagi pas mereka dengar tembakan, dan Marshall jadi marah. Marshall teriak ke Chloe dan mengancam mau bunuh dia, tapi James nyetop dia. Semua keributan ini menarik perhatian monster yang tiba-tiba muncul di pintu, jadi Marshall dan James mulai nembak ke arahnya, tapi nggak ada hasil. Begitu peluru mereka habis, kelompok itu kabur dan tanpa sengaja terpisah saat monster itu ngejar mereka. James dan Chloe sembunyi di ruang medis, di mana sebuah tubuh langsung mulai bergerak dan menggeram. Chloe menutupi wajahnya. Dengan bantal di tangan, James memberikan pisau padanya supaya dia bisa menikamnya sampai mati. Sementara itu, Marshall sampai di ruang jenazah dan memutuskan untuk bersembunyi di dalam lemari pendingin di samping sebuah mayat. Di saat yang sama, James menghubunginya dan Marshall mendengar bagaimana monster berusaha masuk ke ruang medis. James dan Chloe berusaha semaksimal mungkin untuk menahan pintu tetap tertutup sementara Marshall mencoba keluar untuk membantu mereka, namun dia menyadari pintu lemari pendingin tidak bisa dibuka dari dalam. Tiba-tiba, mayat itu bangkit dan menggigit lengan Marshall sebelum dia menggunakan pisau untuk menikam kepalanya berulang kali agar bisa membunuhnya lagi. Sementara itu, James dan Chloe berhasil menutup pintu dan monster itu pergi, tapi mereka juga mendengar suara orang-orang olek yang semakin dekat. James melemparkan perekam suara ke koridor dan dua orang itu jadi teralihkan, jadi James memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Dia langsung menjatuhkan satu orang, tapi yang satunya lagi lebih besar dan mengalahkannya. Untungnya, Chloe muncul dan menggunakan pisau untuk melawan pria besar itu, menunjukkan keterampilan yang mengejutkan dengan menusuknya di titik-titik penting sampai dia mati. James gak punya pilihan lain selain nganter Chloe keluar dulu. Di ruang mayat, Marshall terikat di meja sementara Jonah ngejelasin gimana infeksi itu bakal matiin dia dan bikin dia jadi Nephilim. Dia terus nanya di mana Adam, dan Marshall bilang dia nggak tahu sebelum tiba-tiba dapat visi. Dia lihat Adam membunuh para ilmuwan dan ngejar Oleg keluar sebelum merekam pesan. Ini berarti Chloe sebenarnya adalah Adam dan Oleg udah berantem. Untuk menghentikannya, kembali ke James dan Chloe, mereka sampai di kamar Adam dan menemukan tubuh pemimpin tim Alpha, yang membuat Chloe merasa mual. James mencoba menghubungi Marshall, yang hampir ditusuk oleh Jonah. Saat itu, sebuah monster menerobos masuk ke ruang mayat dan Jonah berbalik untuk menembaknya, tapi monster itu menangkapnya dan melemparkannya ke sana-sini sebelum membuangnya di atas Marshall untuk membunuhnya. Setelah Jonah mati, monster itu melihat lebih dekat ke arah Marshall, tetapi karena dia terinfeksi, makhluk itu membiarkannya hidup dan pergi. Marshall kemudian menggunakan pisaunya untuk membebaskan dirinya. Di kamar Adam, James ngasih teleponnya si mati ke Chloe dan bilang dia buat keluar lewat terowongan yang dipakai tim Alpha. Begitu dia udah di luar, dia bisa nelpon helikopter. James siap-siap mau pergi bantu Marshall, tapi tiba-tiba dia berhenti pas lihat ada tempat tidur bayi di sudut. Dia nyadar Chloe muntah karena dia hamil dan minta tahu cerita sebenarnya. Chloe ngaku dia Adam, jelasin dia jadi gila setelah dikurung selama 30 tahun. Dia nolak buat ngasuh bayinya dalam penawanan, jadi dia bunuh para penculiknya supaya akhirnya bisa bebas. James ngerti pengen nyelamatin anaknya, tapi darah Chloe terlalu berbahaya, jadi dia nggak mau biarin dia pergi. Tiba-tiba, sebuah monster masuk ke ruangan dan Chloe cuma nonton James yang dengan mudahnya dipukuli. Saat itu, Marshall datang dan mengancam mau nembak Chloe, jadi monster itu melepaskan James. Chloe kabur dan matiin lampu sementara Marshall mulai menembak, tapi malah dijatuhin sama monster itu. James nemuin flamethrower yang ditinggalin tentara dan digunain buat bakar monster sampai mati. Sementara itu, Chloe berhasil keluar dan nemuin Oleg nungguin dia dengan senjata siap. Chloe minta maaf atas tindakannya dan datang mendekat untuk memeluknya, tapi Oleg tidak memaafkannya. Chloe yang putus asa mencuri pisaunya dan menikamnya, tapi Oleg langsung merebutnya kembali dan menikamnya sebagai balasan. Saat mereka berdua terjatuh ke tanah, James dan Marshall juga keluar dari bunker. Mereka memeriksa Chloe dan dia tiba-tiba menyerang, menikam James sebelum bertarung dengan Marshall. Kekuatan monster Chloe memungkinkannya untuk dengan mudah mengalahkan Marshall. Setelah itu, James turun ke lubang untuk menyelamatkan temannya. Namun, Marshall mengingatkan dia bahwa dia terinfeksi dan menyuruhnya pergi tanpa dia. Setelah perpisahan terakhir, James keluar dari bunker dan berbaring di tanah untuk menggunakan telepon. Dia pingsan sebelum bisa mendengar suara istrinya. Malam itu, tim penyelamat tiba di hutan dan menemukan James, yang sudah berubah dan langsung menyerang mereka.